Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Hadi dengan NIM 66612000143 dari kelas 5C Administrasi Publik, mata kuliah MSDM Sektor Publik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen ASN. Seperti yang sudah kita ketahui, kita akan membahas tentang manajemen ASN. Nah, sebelum membahas lebih jauh, alangkah baiknya kita membedah tiap perkata. Yang pertama, dari manajemen. Apa sih manajemen? Manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun pengertian manajemen menurut para ahli, yang pertama dari Manulang, manajemen adalah seni dan ilmu pencatatan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, serta pengawasan atau pengontrolan sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada dari Henry Fayol, yaitu manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Oke, kita akan lanjutkan ke pengertian selanjutnya, itu ada pengertian ASN. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Adapun pengertian PNS menurut Mahfud MD ada dua bagian, yaitu pengertian stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang tentang PNS sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Adapun yang kedua, yaitu pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang setiap perkata dari pengertian manajemen dan ASN, berikutnya ada penggabungan dari pengertian manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Manajemen ASN meliputi manajemen PNS dan manajemen PPK. Oke, selanjutnya kita masuk ke asas manajemen ASN. Yang pertama itu ada kepastian hukum, yang kedua ada profesionalitas, yang ketiga ada proporsionalitas, yang keempat ada keterpaduan, kelima ada delegasi, keenam ada netralitas, ketujuh ada akuntabilitas, ke-8 ada efektif dan efisien, ke-9 ada keterbukaan, ke-10 non-diskriminatif, ke-11 ada persatuan dan kesatuan, ke-12 ada keadilan dan kesetaraan, serta yang terakhir ke-13 ada kesejahteraan. Oke, kita lanjut yang ke berikutnya. Tadi kita sudah membahas tentang asas manajemen ASN. Sekarang kita akan membahas tentang prinsip manajemen ASN. Yang ASN sebagai profesi, yaitu memiliki A. nilai dasar, selanjutnya yang B ada kode etik, yang C memiliki komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang D memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, yang selanjutnya ada kualifikasi akademik, selanjutnya ada jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas, yang terakhir ada profesionalitas jabatan. Oke, kita berlanjut. Tadi sebelumnya sudah membahas prinsip manajemen ASN. Selanjutnya ada tentang nilai dasar manajemen ASN. Yang pertama ada memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang selanjutnya ada setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang selanjutnya ada membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Selanjutnya menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selanjutnya ada memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur.
Selanjutnya ada mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Terakhir ada memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Setelah kita membahas tentang nilai dasar manajemen ASN, berikutnya ada tentang kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Selanjutnya ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan. Yang terakhir ada melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan, perundang-undangan dan etika pemerintahan. Nah, setelah kita membahas kode etik dan kode perilaku ASN, selanjutnya kita berlanjut kepada jenis, status, dan kedudukan ASN, yaitu pegawai ASN terdiri atas PNS dan PKK atau P3, sedangkan status PNS merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan status P3 merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Sedangkan pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, dan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dari partai politik. Oke, setelah kita membahas jenis, status, dan kedudukan ASN, berikutnya kita akan membahas tentang fungsi dan tugas ASN. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oke, setelah kita membahas fungsi dan tugas ASN, kita berlanjut kepada pembahasan hak dan kewajiban ASN, yaitu kewajiban pegawai ASN itu wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, dan ucapan, serta tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, ada menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban ASN, berikutnya ada peraturan disiplin ASN. Yang pertama, setiap ASN dilarang menyalahgunakan wewenang. Kedua, setiap ASN dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. Setiap ASN dilarang tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional. Selanjutnya, setiap ASN dilarang bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Yang terakhir, setiap ASN dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Oke, kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai core values ASN. Di sini core values ASN dinamakan berakhlak, yaitu atau disingkat dengan berakhlak, yaitu yaitu pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Di sini pada penjelasannya, berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti. Selanjutnya ada pengertian dari akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada pengertian dari kompeten, yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, ada pengertian dari harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Selanjutnya ada membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, selanjutnya ada pengertian dari loyal, memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya ada pengertian dari adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Selanjutnya ada pengertian dari kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.